Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, sehat? Baik. Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya. Sepertinya masih pada ceria-ceria semuanya nih habis liburan ya, setelah libur panjang. Dan Iya, ini sudah waktunya untuk masuk lagi belajar di kelas 11. Nih, tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Oke, sepertinya ini wajah-wajah teman-teman semuanya masih baru dan saya baru melihatnya. Mungkin biar saya lebih mengenal dekat, saya presentasi terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Oke, saya buka dulu lembar presentasinya. Oke, yang pertama ada Tegar Satya, Hadir. Dela Sapitri, Tidak hadir, Pak. ada isinya. Ada. Kemudian ada Wahyu Putri. Hadir, Pak. Oke, kemudian ada Novelita, Hadir, Pak. Fanya. Hadir. Oke, bapaknya kurang bersemangat ya sepertinya ini. Belum sarapan, Pak. Oh, belum sarapan. Oke, baik. Jadi mungkin teman-teman semuanya, saya melihatnya di sini teman-teman saya ya, dikarenakan saya juga masih muda. Mungkin teman-teman di sini harus tetap menjaga kesehatan teman-teman di masa yang seperti ini, biar tidak sakit, jadi bisa masuk terus untuk sekolahnya seperti itu. Baik, Pak. Sebelumnya udah tahu kan kalau ini materi pembelajaran yaitu biologi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan dikeluarkan buku biologinya, dan untuk buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan biologi silakan dimasukkan ke dalam laci atau ke dalam tas. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Oke, untuk materi yang pertama pada pertemuan pertama ini itu ada tentang sel. Nah, ini merupakan KD 3.1 ya teman-teman. Tapi di sini tidak semua KD kita akan bahas terkait aspek pembahasannya. Namun di sini saya akan bacakan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran di KD 3.1 ini yaitu yang pertama mempelajari tentang teori perkembangan sel. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari tentang komponen kimiawi sel. Kemudian yang ketiga ada mempelajari tentang struktur dan fungsi organel sel. Dan yang keempat ada mempelajari tentang perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Dan yang kelima itu ada menjelaskan tentang aktivitas sel sebagai struktur terkecil dari makhluk hidup seperti itu. Sudah paham? Paham. Oke, yang pertama itu tentang sel ya. Mungkin di sini saya mencoba bertanya kepada teman-teman semuanya. Apakah ada teman-teman yang terlintas di pikiran teman-teman itu apa kalau mendengar kata-kata sel? Saya. Apa? Bapaknya? Unit terkecil. Oh, unit terkecil. Kemudian ada lagi? Saya, Pak. Iya, Mbak Pepe? Kumpulan dari kumpulan yang nantinya membentuk jaringan. Oh iya, betul. Jadi di sini jawaban teman-teman semuanya itu tidak ada yang salah. Oke. Mungkin biar lebih jelas di sini saya akan membagi teman-teman semuanya ke dalam beberapa kelompok. 3 kelompok ya, cukup? Cukup, Pak. Cukup, oke. Silakan kelompok pertama ada Mbak Wahyu Putri, kemudian kelompok kedua ada Mbak Novelita, kemudian kelompok ketiga ada Mbak Fanya dan Mas Tegar, seperti itu ya. Oke, silakan teman-teman bisa duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Baik, Pak. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu terkait tugasnya, yaitu di sini teman-teman silahkan membuka buku paket yang teman-teman punya, dan bisa juga silahkan membuka HP teman-teman semuanya untuk mencari materi terkait teori perkembangan sel dan juga komponen kimiawi penyusun sel. Nah, di sini teman-teman silahkan dituliskan di selembar kertas dan nanti bisa dipresentasikan ke depan seperti itu. Paham? Paham. Baik, untuk waktu diskusi dan waktu pencarian materinya sekitar 15 menit cukup? Kurang, Pak, kalau menurut saya 30 menit lah. Kalau 30 menit nanti malah kalian ketiduran gimana? Karena susah, Pak, materinya. Enggak susah kok, kan sudah ada bukunya, udah ada HP juga. Mungkin nanti 15 menit cukup ya, soalnya nanti ada presentasi dan juga tanya jawab juga dari teman-teman seperti itu. Baik, untuk waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman bisa mencari materi sebanyak-banyaknya. Silakan teman-teman. Oke teman-teman, dikarenakan waktu sudah 15 menit ya, berarti udah selesai untuk waktu diskusinya. Silahkan dari salah satu kelompok ya, mungkin atau salah dua nanti maju untuk berpresentasi terkait apa yang dihasilkan dari hasil diskusi sama hasil searchingnya di internet seperti itu. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk yang
pertama maju, saya tunjuk kelompok 2. Silakan perwakilannya bisa balik ke depan ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sel. Menurut kelompok kami ada beberapa teori sel. Yang pertama ada dari Robert Hooke, dari Johannes Purkinje, dan yang terakhir ada Swan dan Steiden. Lalu untuk komponen kimiawi penyusun sel, yang pertama ada karbohidrat, lemak, protein, ada air, vitamin, asam nukleat, dan yang terakhir lemak. Terima kasih, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, wah, bagus banget ya presentasinya teman-teman. Mungkin di sini silahkan dari kelompok lain yang ingin bertanya ataupun ya istilahnya menyampaikan pendapat ya kepada kelompok 2 ini terkait materi. Nanti untuk keaktifannya bakal saya catat dan saya kasih poin untuk poin keterampilannya teman-teman di sini. Silahkan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Pak, izin bertanya ke kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putri Ambar Arum, nomor absen 3. Oke, Mbak Wahyu Putri. Yang saya tanyakan yaitu apa sih fungsi lipid dalam sel? Oh, Ayo silakan kelompok 2 bisa dijawab. baik, Pak. Saya izin berdiskusi sebentar dengan teman kelompok saya. Jadi fungsi dari lemak itu adalah pemeliharaan dan fungsi kerja metabolisme. Lalu ada pengaturan enzim, menjaga keseimbangan asam dan basa. Oke, berarti itu ya untuk fungsinya yaitu mengatur metabolisme dan menjaga keseimbangan enzim. Nah, apakah di sini dari teman-teman yang lain ada pendapat lain atau sependapat dengan kelompok 2? Pendapat ya, berarti untuk fungsinya. Bagaimana Mbak Wahyu Putri? Sudah paham. Terima Sudah kasih kelompok paham. 3. Oke, silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat. Ya, terima kasih, Pak. Untuk waktu tanya jawab dan diskusinya saya cukupkan. Mungkin di sini Bapak akan menjelaskan ulang terkait sel biar teman-teman bisa lebih paham terkait materi apa yang kita pelajari hari ini. Oke, langsung saja. Di sini ada sel ya teman-teman, bisa dilihat di gambar. Ini ada sel hewan sama sel tumbuhan. Nah, baik teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh kelompok yang presentasi tadi, untuk teori sel itu ada 3. Yang pertama dari Robert Hooke, kemudian yang kedua dari Johannes Purkinje, kemudian yang ketiga dari Swan dan Steiden. Nah, lanjut selanjutnya yaitu ada komponen kimiawi sel. Oke, untuk komponen kimiawi sel di sini itu terdapat karbohidrat, kemudian ada lemak, kemudian ada protein, ada asam nukleat, kemudian air, dan juga ada vitamin. Seperti itu ya. Sudah paham terkait ini atau ada yang ingin ditanyakan untuk komponen kimiawi sel? Paham, Pak. Tak lanjut ke berikutnya ya. Baik. Ada struktur organel sel. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu tidak apa struktur sel itu apa? Ada apa aja seperti itu? Ada yang tahu? Enggak, Pak. Enggak tahu. Belum. Tidak tahu sama sekali? Sama sekali. Oh, sama sekali. Baik, kalau gitu langsung saya jelaskan nih. Untuk struktur organel sel yang pertama yaitu ada membran sel. Membran sel, tahu membran sel? Enggak. Dan ada inti sel. Nah, jadi di dalam membran sel tadi itu di dalamnya ada inti sel. Nah, selanjutnya yaitu ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada ribosom ya, anak-anak. Oke, nah selanjutnya yaitu ada badan Golgi. Nah, di sini badan Golgi bentuknya seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya itu ada mitokondria. Nah, mitokondria itu bentuknya seperti kapsul, tapi di dalamnya terdapat ruang-ruang seperti dilihat pada gambar tersebut ya, anak-anak. Bisa dilihat ya. Baik, Pak. Selanjutnya ada lisosom. Nah, lisosom ini bentuknya seperti bulatan, itu bisa dilihat di gambar. Nah, kemudian ada vakuola. Nah, bentuk dari vakuola itu seperti di gambar ya. Bentuk selanjutnya ada
plastida dan juga sentrosom. Nah, paham di sini? Paham. Ada pertanyaan atau tidak? Belum. Belum. Pak. Oke, kalau belum mah materinya sudah selesai ternyata ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari materi yang telah Bapak sampaikan? Jelas sekali, Pak. Oke, teman-teman semuanya, dikarenakan materinya tadi sudah selesai, jadi di sini mari kita simpulkan bersama tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk mungkin di sini teman-teman masih ingat apa tadi tentang sel? Unit terkecil pada suatu organisme. Ya, betul sekali. Jadi sel itu merupakan unit terkecil pada suatu organisme. Nah, kemudian untuk komponen kimiawi sel tadi ada apa aja? Vitamin. Ya, apa lagi? Asam nukleat. Kemudian ada apa tadi? Lipid. Ya, lipid, benar. Lipid ini sama dengan Sel. lemak ya. Kemudian untuk organel sel tadi ada apa aja? Membran. Ya, ada membran, kemudian Sentrosom. ya, kemudian Ribosom. ya, dan nukleus dan Banyak lagi. ya, nanti bisa dibaca lagi materinya di buku paket yang sudah tersedia, atau mungkin bisa juga cari lagi di referensi yang lain ya, Baik, teman-teman. Pak. Nah, baik, mungkin sebelum Bapak akhiri, di sini Bapak akan memberikan tugas nih. Wah, tugas. Tidak mau, Pak. Nah, harus mau dong, nanti kalau nggak ada tugas nggak dapat nilai nih. Nah, tugasnya di sini nanti teman-teman di rumah membuat gambar terkait sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi perbedaannya sel hewan sama sel tumbuhan itu apa, nanti dibuat gambar. Nah, untuk minggu berikutnya teman-teman bisa presentasi ke depan terkait gambar yang sudah dibuat, dan juga nanti akan saya lanjutkan terkait teori mengenai perbedaan sel hewan dan juga sel Tumbuhan. Nah, harapannya di sini teman-teman tetap semangat ya, karena ini masih awal banget dari kelas 11 dan masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang akan kita pelajari di mata pelajaran biologi. Mungkin dari Bapak cukupkan sekian. Mungkin untuk lebih biar kita berkah belajarnya, mari kita berdoa penutup terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman tetap jaga kesehatan ya, dikarenakan kondisi yang masih dalam keadaan seperti ini, banyak orang sakit, biar teman-teman bisa terus belajar di sekolah seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf tadi kalau dalam mengajar Bapak banyak kesalahannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam